Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 41-45. Ling Meixue hanya merasa bahwa orang lain di restoran semua menatap dengan heran, dan dia tidak bisa membantu menutupi wajahnya dengan tangannya. Beraninya Guchen membawanya ke restoran berbintang Michelin dengan uang receh hanya lebih dari 60 yuan. Apakah pria ini mengira dia berkulit tipis, dan kemudian dia akan mengambil inisiatif untuk membayar tagihannya? Apakah menurutmu hidangan ini berasal dari warung pinggir jalan? Ling Meixue menggosok pelipisnya dan berkata tanpa daya. Guchen merentangkan tangannya, apakah ini sangat mahal? Ini sangat mahal. Makan di restoran bintang 5 ini lebih dari mahal. Jika itu sedikit kurang, itu akan terjangkau bagi banyak orang untuk menghabiskan puluhan ribu yuan, tetapi baru saja dia memesan itu, ditambah sebotol Lafite, dan Guchen memesan semangkuk nasi goreng telur setinggi langit. Nasinya tidak mahal, tapi dengan bahan tambahan itu, pada dasarnya mencapai harga puluhan bahkan ratusan ribu untuk satu mangkuk. 8 atau 900 ribu hanya untuk makanan ini, Ling Meixue sendiri merasa gila. Namun, meskipun itu mahal, tapi makanannya sangat enak. Makanan yang dibuat oleh koki Hotel Bintang 5 memang layak. Makanannya sangat halus, dan satu-satunya kekurangan adalah porsinya terlalu kecil. Jangan lihat Ling Meixue memesan begitu banyak hidangan, tapi itu benar-benar hanya cukup untuk dia makan sendiri. Jika ingin makan di sini, itu adalah ujian khusus seberapa tebal dompet seseorang. Jika kamu memiliki waktu luang dalam beberapa hari, kembalilah ke rumah keluarga Ling bersamaku. Ling Meixue menelan bagian terakhir kalimat secara langsung. Tujuan kembali ke rumah Ling adalah untuk membiarkan dia memberitahu kakeknya untuk memutuskan pertunangan. Mengapa kamu ingin aku pergi ke rumah keluarga Ling? Guchen berkata dengan tidak jelas, mengambil nasi goreng telur di mangkuk. Guchen telah banyak membantu dirinya baru-baru ini, jika dia menendangnya saat ini, bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Tidak ada apa-apa. Ayo makan, kata Ling Meixue dengan desahan lembut. Dia juga berencana untuk menyelesaikan tagihannya sendiri nanti. Dana saat ini yang dapat dikerahkan masih sedikit di atas 1 juta. Dana saat ini sangat tersebar, dan dia hanya bisa menunggu proyek tahap kedua untuk mengumpulkan dana kembali ke tangannya. Dikatakan bahwa ada perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 100 juta, mungkin tidak ada yang mengira Ling Meixue akan sangat sengsara, dan modal kerjanya hanya sedikit di atas 1 juta. Setelah makan, Ling Meixue akhirnya meletakkan sumpitnya dengan sangat puas. Setelah melihat hidangan di atas meja ini, meski agak mahal, dia tetap merasa sangat puas. Aku akan ke toilet, kamu tunggu aku di sini. Guchen masih menundukkan kepalanya dan menjilat nasi goreng telur, tetapi melambaikan tangannya ke arahnya. Melihat pria ini makan lahap, Ling Meixue juga terlihat tak berdaya. Setelah dia pergi, Guchen meletakkan mangkuk dan berjalan langsung menuju meja kasir. Check out. Pada saat ini, pria parubaya yang duduk di sebelahnya berkata sambil menyeringai, check out. Uang kertas tidak diterima di sini. Guchen mengeluarkan kartu hitam. Kartu hitam ini bukan kartu hitam internasional, tetapi kartu resmi yang dibuat khusus, yang berarti konsumsi Guchen tidak dapat dilacak oleh beberapa orang. Jadi jika dia menggunakannya, dia tidak perlu khawatir, jika orang-orang ini ingin melacak beritanya, biarkan mereka melacaknya. Setelah menggesek kartu, cara pelayan memandangnya berubah. Karena setelah check out, saat saldo ditampilkan, dia tidak bisa menghitung angka 0 di belakang untuk sementara waktu. Melihat pakaiannya sebelumnya, pramusaji masih mengejek orang ini dan berjuang untuk membayar tagihan, dan bahkan berpikir tentang bagaimana mengolok-olok pria ini jika dia tidak punya uang untuk membayar, tetapi dia bahkan tidak peduli ketika dia membayar lebih dari 800 ribu yuan. Sudah. Guchen mengambil kembali kartu itu dan tersenyum ringan. Pelayan melemparkan 2 alis lagi dan lagi, pria tampan, kamu sangat tampan, bisakah kamu memberikan nomor WeChat? Zodiak kamu apa? Aku Libra. Pria tampan, bagaimana dengan Anda? Saya babi. Guchen berjalan menuju tempat duduknya dengan seringai di wajahnya. Setelah beberapa saat, terlihat Ling Meixue keluar dari toilet dengan sedikit mabuk, sepertinya anggur merah baru saja menjalar ke wajahnya. Duduk di kursi, Ling Meixue hendak meminta tagihan, tetapi Guchen meraih pergelangan tangannya. Kenapa? Guchen menyeringai dan berkata, aku setuju untuk membayar makanan ini. Kamu membayarnya. Apakah kamu bisa membayarnya? Kamu hanya memiliki 60 yuan di sakumu, itu bahkan tidak cukup untuk segelas air. Dengarkan aku dulu. Guchen mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga Ling Meixue dan membisikkan beberapa patah kata. Mata indah Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, apakah kamu gila? Kamu ingin melarikan diri dari tagihan? Ya, lari saja sampai akhir. Lari. Setelah selesai berbicara, Guchen menarik Ling Meixue yang belum bereaksi dan langsung lari, dan sekelompok besar pelayan di belakangnya segera berteriak setelah melihat ini. Halo.
Apakah mereka berdua sudah membayar tagihannya? Sialan. Aku kehabisan pesanan. Sekelompok besar orang mengejar keluar. Ling Meixue tidak tahu apakah itu efek alkohol atau apa, tapi rasanya sangat mengasyikkan. Hentikan dua orang itu. Kedua satpam di depan pintu langsung ingin menghentikan mereka berdua, tapi Gu Chen langsung memeluk Ling Meixue seperti seorang putri dan melompat keluar. Beberapa pelayan berencana mengejarnya, tetapi wanita muda di kasir di belakangnya segera berlari keluar. Hentikan. Orang itu telah melunasi tagihannya, apa yang kalian lakukan? Bukankah mereka belum membayar tagihannya? Ini Hotel Bintang 5, siapa yang berani tidak membayar, bahkan jika mereka melarikan diri, hubungi saja polisi dan Anda dapat menangkap mereka. Sekelompok pelayan tercengang. Mengapa mereka berlari begitu cepat setelah membayar tagihan? Di jalan. Terengah-engah, Ling Meixue melepaskan tangannya dan berkata dengan marah, "Gila, untuk apa kamu lari? Bukankah itu mengasyikkan?" Gu Chen memandangnya dan berkata sambil menyeringai. Menyenangkan. Namun, ada satu hal yang ingin dikatakan. Saat Ling Meixue diseret, jantungnya berdetak lebih cepat dan dia sangat bersemangat. Dia melihat kembali ke pintu restoran dan menemukan bahwa orang-orang itu tidak mengejar. Dia lega. Tapi mungkinkah semudah itu untuk melarikan diri dari tagihan? Sangat licin. Ling Meixue memutar kepalanya untuk melihat, dan dia melihat bahwa Gu Chen sedang mengelus tangannya. Keluar. Ayo berkendara kembali. Ling Meixue menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Chen juga terlihat tidak berdaya, wanita ini benar-benar mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Ketika mereka datang ke mobil yang diparkir di pinggir jalan, Ling Meixue baru saja akan masuk ke dalam mobil, tapi Gu Chen meraih pergelangan tangannya, tunggu. Apa yang kamu lakukan? Cium, apakah baunya seperti sesuatu? Kamu merasakannya? Ling Meixue benar-benar mengendusnya dengan hati-hati, tidak. Maskulinitasku. Persetan denganmu. Centang, tik, tik. Suara air yang menetes terdengar dari bagian bawah mobil, Ling Meixue dengan cepat menundukkan kepalanya untuk melihat, ternyata tangki bahan bakarnya bocor. Jika Anda tidak sengaja duduk di atasnya sekarang, ini konsekuensinya. Mengapa tangki bahan bakarnya bocor? Kata Ling Meixue dengan wajah terkejut. Gu Chen hanya sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lantai 16 di seberangnya, hanya untuk melihat seorang pria berkacamata bersandar ke samping dan diam-diam memperhatikan sisi ini. Mungkin melihat tatapan seperti elang Gu Chen, orang yang bersembunyi di dekat jendela di lantai 16 segera berbalik. Pria berkacamata hitam itu menekan tubuhnya dengan erat ke dinding, berkeringat deras, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkan nafasnya. Meskipun dia sangat jauh, tatapan membunuh Gu Chen masih membuatnya merasakan penindasan yang luar biasa. Bos, misinya gagal. Pria berkacamata hitam itu berkata dengan lembut ketika dia menelepon. Bodoh. Kalau begitu kamu cepat kembali. Ya. Saat ini, di lantai bawah gedung. Melihat Gu Chen berdiri di sana melihat ke atas dengan linglung, Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Apa yang kamu lihat? Gu Chen menyeringai. Dia langsung melempar tas ke pria ini dan berkata, bajingan bau, keluar. Sekarang ada masalah dengan sirkuit oli mobil ini, dia tidak bisa mengendarainya lagi. Jika masih memaksa untuk mengemudi, itu akan menimbulkan percikan api, atau jika seseorang menjentikkan puntung rokok di bawah mobil ini dan akan ada kemungkinan besar terjadi masalah besar. Saat ini, satu-satunya pilihan adalah menyerahkan mobil ke bengkel 4S untuk diperbaiki. Di malam hari, di sebuah pabrik terbengkalai di sebelah timur kota. Seperti yang kamu katakan, apakah benar-benar ada orang yang begitu kuat di samping wanita itu? Seorang pria gendut dengan telinga besar bertanya dengan suara yang dalam. Seorang pria parubaya berdiri di sampingnya, memegang kacamata hitam di tangannya. Jelas ini adalah orang yang mengawasi Gu Chen dan Ling Meixue dari lantai atas gedung pada siang hari. Kakak, itu benar. Orang itu sudah menyadari kebocoran oli bahkan sebelum dia masuk ke dalam mobil, bahkan dia bisa mendeteksi keberadaanku dengan sangat cepat. Dia jelas bukan orang biasa, mungkinkah jalang itu yang menyewa seorang master dengan harga tinggi? Saya mendengar bahwa sejumlah besar raja tentara dikirim kembali ke Cina baru-baru ini, mungkinkah dia salah satu dari mereka? Pria berkacamata itu berkata dengan hati-hati. Plak. Pria gendut itu mengangkat tangannya dan langsung menamparnya, tidak berguna. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain membuat alasan untuk dirimu sendiri? Lalu kenapa jika itu Raja Prajurit? Raja Prajurit hanya manusia biasa, izinkan saya memberitahu Anda, saya yang akan mengalahkan Raja Prajurit. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok pemuda di sebelahnya segera berjalan ke arah pria itu dengan tongkat. Mereka memukuli pria dengan kacamata hitam di sekelilingnya. Kamu, cari tahu siapa pria yang tiba-tiba muncul di sebelah Ling Meixue itu. Pria berwajah berdaging itu menatap kedua adik laki-laki di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam. Laksanakan. Di penghujung senja. Gu Chen baru saja keluar dari pasar sayur dengan sayuran.
Banyak orang mungkin tidak terlalu suka memasak, dan mereka juga tidak suka memasak sendiri, tetapi dia berbeda. Ini murni sebagai hobi. Dia merasa prosesnya sangat menyenangkan ketika menuang makanan ke panci dan melihat ekspresi puas dari hasil karyanya. Baru saja ia keluar dari pasar sayur, tiba-tiba sebuah mobil Porsche melaju kencang. Genangan air di pinggir jalan terciprat ke seluruh tubuh Gu Chen, dan bahkan mengotori sayuran yang dibelinya. Sialan! Bisakah kamu mengendarai mobil? Apa yang bisa kamu masukkan ke dalam mobil yang rusak? Teriak Gu Chen di bagian belakang Porsche. Umumnya, pengemudi mengemudi dengan cepat dan memercikkan air kemana-mana. Orang-orang bahkan tidak mau repot-repot memarahi mereka, jadi mereka pergi begitu saja. Tapi mobilnya sebenarnya melambat, dan berhenti. Oke, Anda ingin memercikkan saya kemana-mana. Gu Chen langsung meletakkan belanjaannya, menggulung lengan bajunya dan berkata dengan marah. Jendela mobil perlahan turun, dan dia melihat seorang wanita yang lembut dan cantik. Wanita cantik itu duduk dalam posisi kopilot. Keduanya saling memandang, dan mata Gu Chen tiba-tiba melebar. Kamu. Dia dengan cepat menutupi wajahnya, bukan aku, bukan aku. Kamu salah orang. Gu Chen menutupi wajahnya dengan lengan bajunya, dia membungkuk untuk mengambil sayuran di tanah dan lari menjauh. Berhenti. Berhenti untuk wanita tertua. Gadis lembut itu tiba-tiba menjadi geram. Tapi saat membuka pintu dan hendak turun dari mobil, Gu Chen sudah menghilang tanpa jejak. Bah, kamu ingin pergi setelah memanfaatkan wanita tertua. Bagaimana bisa begitu mudah? Gadis itu menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan marah. Sopir itu keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya, Nona, siapa pria itu? Jika saya tidak tahu siapa dia, apakah saya masih akan marah di sini? Gu Chen berlari sepanjang jalan menuju Villa Yu Huatai. Melihat mobil itu tidak mengejarnya, dia menghela nafas lega. Sialan. Bukankah ini terakhir kali aku melihat tubuhnya? Dia mengejarku ke beberapa provinsi. Dia berdiri di depan pintu villa dan berkata tanpa berkata-kata. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu, hanya untuk melihat Lin Xiyu duduk di sofa dengan kotak kardus di depannya, menatap kotak itu. Gadis toket besar, apakah kamu menungguku di sini? Gu Chen masuk dengan sayuran dan berkata sambil menyeringai. Lin Xiyu memberinya pandangan kosong, jangan bicara bau, ada baiknya aku tidak menyelesaikan akun denganmu. Karena kamu membantuku terakhir kali, aku kehilangan semua keberuntunganku. Semua hilang. Mengapa Anda seorang wanita yang tidak tahu yang baik dari yang buruk, Anda meminta bantuan saya? Mengapa Anda menyalahkan saya sekarang? Selain itu, bukankah menurut Anda orang-orang itu terlalu menyebalkan, jadi izinkan saya membantu Anda. Aku memintamu membantuku menyaring bajingan, bukan menyaring semua laki-laki untukku. Sekarang aku adalah penyekat laki-laki di sekolah. Jika saya tidak bisa menikah, saya akan bermain-main dengan hidup Anda. Saat dia mengatakan itu, dia bangkit dan hendak menerkam ke arah Gu Chen. Ada kilatan cahaya lagi. Saat Lin Xiyu menerkam, dua kancing di dadanya segera terbuka lagi. Gu Chen memiliki tampilan penuh dari pemandangan itu. Ah! Lin Xiyu menutupi dadanya dengan kedua tangan, dan berlari ke atas dengan cepat. Dia juga sangat kesal, apakah payudaranya menjadi lebih besar lagi. Oh, bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi itu harus ditutupi. Gu Chen menatapnya dengan seringai dan berkata sambil menyeringai. Saat ini, pintu didorong terbuka. Ling Meixue masuk dari luar, dan matanya tertuju pada kotak di atas meja. Kotak apa itu ada di atas meja? Paket untuk Anda. Apakah kamu tidak tahu apa itu? Gu Chen berbalik dan tersenyum ringan. Dia berjalan untuk melihat kotak itu, dan itu memang tertulis dengan kata-kata, penerima, Ling Meixue. Aneh, saya tidak memesan apapun. Ling Meixue menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu. Sambil memegang pisau, dia hendak membuka kotak itu. Saat kotak itu dibuka, terdengar bunyi bip di dalamnya, dan pengatur waktu mulai menghitung. Apa ini? Ah! Ling Meixue membawa benda itu keluar. Itu adalah alat yang sangat aneh, dengan tabung kaca kecil di tengah dan bola baja kecil di dalamnya. Melihat benda itu, Gu Chen langsung mengerutkan kening. Jangan bergerak. Dengan raungannya, Ling Meixue gemetar ketakutan, dan bola baja di dalam tabung kecil itu langsung miring ke kanan. Gu Chen dengan cepat melangkah maju untuk memegang tangan kanannya, dan dengan cepat membiarkan bola baja di tengah jatuh dengan mulus di tengah. Berikan padaku. Dia langsung mengambilnya dari Ling Meixue, dan berjalan menuju pintu dengan sangat hati-hati. Jangan ikuti saya. Awalnya Ling Meixue ingin mengikutinya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia berhenti di tempat dengan ketakutan. Apa itu? Bom Merkuri, ini bom jenis baru. Ini dapat meledakkan seluruh rumah. Gu Chen menyingkirkan kenyamanannya yang dulu, mengungkapkan sedikit kegugupan. Dia telah mengikuti kakek Jiang untuk mempelajari pengetahuan di luar, tidak hanya menguasai teknik peretasan yang terampil, tetapi juga mengetahui beberapa senjata kelas atas di luar. Jenis bom baru di tangannya disebut American SB-250.
Itu semua terdiri dari merkuri dan beberapa elemen logam berat. Jika digunakan dalam rasio 1:1, kekuatannya tidak akan kurang dari granat biasa. Mungkin agak dibuat-buat untuk meratakan bangunan, tetapi sama sekali tidak masalah untuk meledakkan seseorang. Bahkan jika mereka tidak terbunuh oleh ledakan, gas beracun yang dihasilkan oleh ledakan merkuri dapat menyebabkan banyak orang membusuk, dan dalam kasus yang parah, mereka akan mati. Di era Perang Abad lalu, suatu negara juga menggunakan bom biokimia yang sama. Bom keseimbangan merkuri ini adalah versi yang diperkecil. Gu Chen meninggalkan villa, mengambil perangkat itu dan berjalan menuju air mancur di villa. Dengan ayunan penuh, dia melemparkan benda itu ke air mancur. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan mengurangi banyak energi di dalam air mancur. Setelah membuangnya, Gu Chen buru-buru bersembunyi. Dia pikir akan ada suara keras, tapi dia tidak pernah mengharapkan akhirnya. Skip. Hanya ada gelembung di kolam. Gu Chen tercengang sesaat, ternyata itu hanya skip. Menakut-nakuti saya, itu tidak sekuat yang Anda katakan. Ling Meixue berdiri di pintu dan menepuk dadanya dan berkata sambil menghela nafas panjang. Gu Chen bergegas untuk melihat-lihat, dan melihat secarik kertas mengambang di atas air. Tulisan apa yang kamu baca? Ling Meixue juga berjalan menuju sisi ini dengan hati-hati. Dia menyerahkan catatan basah, yang hanya berupa deretan karakter kecil. Hari ini hanyalah sebuah pelajaran. Jika Anda tidak mundur dari proyek pembangunan kota barat, lain kali tidak akan sesederhana ini. Tentu saja, ini untuk tanah di barat kota. Ling Meixue berkata dengan marah sambil meremas catatan itu menjadi bola dan melemparkannya. Proyek barat kota saat ini adalah kue terbesar, dan semua kekuatan besar tergila-gila ingin mendapatkan wilayah. Tanah di tangan Ling Meixue bernilai 200 juta yuan, dan lokasinya yang terbaik. Wang Fujiang memutuskan untuk mundur dari penawaran dan harus menyerahkan tanah itu, tetapi pada akhirnya dia menyerahkan tanah itu kepada seorang wanita. Bukankah itu hanya sebidang tanah? Mengapa sekelompok orang ini menghabiskan begitu banyak usaha? Gu Chen merentangkan tangannya tanpa berkata-kata. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Ling Meixue menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas pelan, sebagai seorang wanita, jika aku ingin bertahan hidup di kota Jiangsu, itu tidak diragukan lagi aku akan masuk ke mulut harimau. Aku tidak mau melakukan ini lagi untuk sebidang tanah. Keluarga Ling awalnya adalah keluarga kecil yang tidak mencolok di kota Jiangsu, dan kekayaan seluruh keluarga hanya puluhan juta. Jika ada banyak keluarga seperti ini di Jiangsu, siapa yang akan menganggap serius Ling Meixue di dalam? Sebidang tanah di tangan Wang Fujiang memiliki luas 10.000 meter persegi, tetapi sebenarnya hanya 3.000 meter persegi untuknya, dan sisa 7.000, dia masih harus diselesaikan untuk menjadi miliknya. Tapi Ling Meixue khawatir pasti akan ada variabel di tengah. Lagi pula, ada terlalu banyak kekuatan yang lebih kuat dari grup Junli. Jika mereka ingin bersaing untuk tanah ini, itu pasti akan memberikan tanah ini kepada orang-orang yang lebih kuat. Burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali, ini adalah hukum alam. Karena kamu telah mengatakan semuanya, artinya tanah itu sangat penting, jadi mengapa menyerah? Selain itu, dengan persahabatan saya dengan harimau tampan, tidak ada yang berani menyentuh Anda, percayalah. Gu Chen mengangguk dengan percaya diri dan berkata. Ling Meixue hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menganggap kata-kata pria ini sebagai semacam kenyamanan psikologis. Setidaknya dalam situasi ini, ada pria lain yang bersedia membantunya. Setelah semua ini, dia semakin merasa bahwa pria ini sebenarnya tidak seburuk yang dia lihat sebelumnya, tentu saja, kecuali sedikit tidak masuk akal dan narsis. 3 hari kemudian, konferensi pers di kota barat. Pagi ini, Murong Wan, baru saja memberitahu Gu Chen, dia mengatakan padanya untuk tiba di markas proyek kota barat pada pukul 1 siang untuk berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita. Ini juga perintah khusus Tuan yang untuk membiarkan harimau tampan datang ke adegan secara langsung, dan dia adalah pahlawan Jiangsu dari semua lapisan masyarakat. Beritahu mereka bahwa ada orang yang begitu kuat di Jiangsu, di satu sisi, dia menggunakan posisi ini untuk membuat semua orang takut. Di sisi lain, dia ingin menarik lebih banyak perhatian orang ke Gu Chen. Jika dia tahu bahwa dia adalah harimau tampan, musuh-musuhnya pasti akan mendatanginya. Jika itu tidak digunakan oleh otoritas yang lebih tinggi, maka mereka harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Sekarang baru jam 10 pagi, dan masih ada waktu beberapa jam sebelum pertemuan pemotongan pita, tapi Ling Meixue sudah mendandani dirinya dengan cermat di rumah. Apakah terlihat bagus? Ling Meixue berdiri di depan Gu Chen, berbalik dan bertanya, "Hei, saya tidak tahu apakah saya bisa melihat harimau tampan hari ini. Menurut Anda, bagaimana gaun yang saya kenakan ini? Tidak buruk, setidaknya bisa menyamai wajah tampanku." Gu Chen mengangguk dan tersenyum ringan sambil duduk di sofa. Dia menatap pria ini dengan pandangan kosong, "Tidak, saya harus mencoba pakaian lain, saya rasa saya tidak memiliki pakaian baru."
Ada banyak pakaian yang berserakan di lantai, beberapa di antaranya bahkan belum dibuka, dan bahkan labelnya belum disobek. Inikah yang disebut tidak ada pakaian baru? Pada siang hari, bagian barat kota sudah ramai, semuanya datang untuk bertemu satu sama lain, seperti apa bos lintas udara ini. Gu Chen datang ke sini dengan mobilnya dan menemukan tempat untuk berhenti. Banyak sekali orang, sepertinya, harimau tampan, ini sangat populer. Ling Meixue juga membuka pintu mobil dan melihat sekeliling selama beberapa saat dan berkata dengan lembut. Dia juga menutup pintu mobil sambil menyeringai, alasan utamanya adalah dia tampan. Aku sudah kalah, dan aku tidak tahu wanita seperti apa yang pantas untuknya. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Gu Chen tertawa keras. Sampai sekarang, Ling Meixue belum menyadarinya. Sepanjang jalan, dia mendengar semua orang berbicara tentang harimau tampan ini, dan semua orang ingin tahu seperti apa pemuda dengan posisi tinggi ini. Para wanita yang datang ke sini hari ini semuanya berpakaian bagus, tetapi siapapun gadis yang jatuh ke mata, harimau tampan, bukankah dia bisa menghasilkan banyak uang di Jiangsu di masa depan? Dari mana orang-orang ini datang untuk berpartisipasi dalam upacara pengguntingan pita, semata-mata untuk melihat seperti apa jenderal termuda itu? Banyak orang penting yang biasanya tidak terlihat terkonsentrasi di tempat-tempat ini saat ini, dan itu langsung menjadi tempat mengobrol bagi sebagian orang. Di luar gerbang, barisan tentara dengan peluru tajam semuanya berdiri di luar. Banyak orang merasa kagum saat melihat pemandangan ini. Mereka yang dulu banyak bercanda berhenti tertawa di depan rombongan tentara ini. Tingkah laku mereka menjadi berhati-hati, apalagi saat melihat lubang senjata yang gelap dan dingin, banyak orang merasakan gelombang ketakutan. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa saat melihat deretan orang berdiri di luar pintu. Untuk membuat pertunjukan sebesar itu, dia mencoba untuk tidak menonjolkan diri, sementara atasan mencoba melakukan sesuatu dengan cara untuk membuatnya terkenal. Untuk membuat lebih banyak orang memperhatikannya, dia harus mengatakan bahwa trik ini benar-benar kejam. Berhenti. Kedua tentara di pintu menghentikan Ling Meixue dan Gu Chen segera, apakah kamu punya surat undangan? Ya, tentu. Kemana perginya? Aku ingat aku meletakkannya di sini ketika aku pergi. Mengapa aku tidak bisa menemukannya? Dia mengeluarkan semua barang di dalam tas dan menggaruk kepalanya dengan bingung. Gu Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan curiga, apakah ada di tas lain? Saya ingat bahwa Anda sepertinya tidak meletakkannya di tas ini kemarin. Setelah diingatkan oleh Gu Chen, Ling Meixue menepuk kepalanya dan tiba-tiba menyadari, kacau, tasku dibawa pergi oleh Siyu hari ini. Setelah dia selesai berbicara, dia akan berbalik dan pergi, tetapi Gu Chen dengan cepat menghentikan dia, sudah terlambat bagimu untuk kembali dan mengambilnya sekarang. Kita sudah datang. Butuh setidaknya 1 atau 2 jam untuk bola balik. Pada saat itu, upacara pemotongan pita mungkin sudah selesai saat kita kembali. Jika Ling Meixue berlari kembali ke sekolah umum Jiangsu dan dari sekolah ke sini lagi butuh waktu lebih dari 1 jam. Jalannya belum tentu mulus dan belum tentu macet atau tidak. Setelah dapat surat undangan dan datang ke sini, orang mungkin sudah selesai makan malam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ling Meixue berkata dengan cemas. Jika dia tidak muncul hari ini, tanahnya pasti akan diambil, bukankah usaha yang begitu lama akan sia-sia? Pada saat ini, aura kasar dan mengejek datang dari belakang. Yo, bukankah kamu Suer? Kebetulan sekali. Melihat ke belakang, Yang Sen yang dia temui di mal terakhir kali. Tapi dia belum melihatnya selama beberapa hari, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin berat. Sepertinya dia banyak memanjakan diri dalam beberapa hari terakhir. Tubuhnya sudah lemah, tapi sekarang menambah bahan bakar ke api. Wanita di sebelahnya bukan lagi Tang Meng yang terakhir kali, dia ternyata wanita yang lebih centil dan cantik darinya. Melihat orang ini, Ling Meixue bahkan tidak melihatnya, ini benar-benar dunia yang sempit, kita bisa bertemu di sini. Kenapa? Tidak bisakah kamu masuk? Bukankah orang ini luar biasa, biarkan dia membawamu masuk. Yang Sen mencibir. Gu Chen menutup tangannya dan sedikit tersenyum, benarkah? Seolah-olah kamu bisa masuk. Lihat apa ini. Yang Sen mengeluarkan 2 kupon dari tasnya dan mengguncangnya di depannya, surat undangan. Keluarga yang kami diundang secara khusus untuk berpartisipasi, jadi saya punya kesempatan untuk masuk. Saya bilang kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk. Sialan, kamu sampah tingkat rendah, aku tidak perlu repot-repot berbicara denganmu, sayang, ayo pergi. Saat dia berbicara, Yang Sen merangkul wanita di sebelahnya dan berbalik, berniat untuk melanjutkan berjalan melewati gerbang. Pria ini bahkan kembali menatap Gu Chen dan tersenyum sinis. Pemeriksaan tiket. Yang Sen menyerahkan 2 tiket kepada sersan dengan peluru tajam di pintu. Pihak lain mengambilnya dan memindainya, dan prajurit itu datang dan membungkuk dengan hormat. Keluar. Setelah melakukan pemindaian, kenapa kamu mengusirku?
Pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, keluarkan orang yang memalsukan surat undangan ini. Laksanakan. Kedua tentara di sebelahnya langsung datang, mereka memegang Yang Sen dari kiri ke kanan. Kamu sangat gila, aku dari keluarga Yang. Aku diundang, dan kamu berani mengusirku. Kamu akan menyesal, siapa namamu? Yang Sen berjuang dan menatap pemimpin prajurit itu berteriak dengan marah. Tetapi prajurit itu meliriknya dengan malas, dan menjawab dengan dingin, saya tidak peduli siapa keluarga yang Anda, saya hanya tahu bahwa nama Anda tidak ada di dalam, tolong segera pergi dari sini, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Desir, geser, geser. Selusin tentara di sekitar berdiri dengan rapi, membawa senjata dan memuat peluru. Karena gerakannya sangat halus, terlihat sangat mengesankan, apalagi ada peluru di senjatanya, aura inilah yang akan menakuti semua orang di sekitarnya sekaligus. Keluarga siapa ini? Kamu benar-benar berani. Beraninya kamu memalsukan surat undangan pada kesempatan seperti ini. Siapa yang tahu, jauhi saja dia, atau kita bisa terlibat sebagai komplotannya nanti. Ketika Yang Sen melihat bahwa semua prajurit penuh dengan peluru, dia langsung panik, dan buru-buru menarik wanita di sampingnya untuk pergi. Pembohong, bukankah kamu bilang kamu bisa melakukannya? Apakah ada cara untuk masuk? Akibatnya, kita dihentikan di luar seperti ini. Memalukan, aku pergi. Wanita itu melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari kerumunan, Yang Sen buru-buru mengikuti, Wen, tunggu aku. Aku benar-benar tidak berbohong padamu, tunggu sampai aku menelepon ke rumah. Oh, adik Yang, kamu harus membiarkan gadis itu pergi selama 3 detik itu. Lupa tentang fakta bahwa mantan pacarmu mengenakan lebih dari selusin topi hijau untukmu. Gu Chen memandangnya dan berkata sambil menyeringai. Banyak orang yang mendengar berita itu mengerutkan bibir dan mulai tertawa. Yang Sen berhenti, menatap Gu Chen dan berkata sambil mencibir, kenapa jika aku tidak bisa masuk? Kamu sampah, apakah kamu bisa masuk? Aku. Tentu saja. Gu Chen meraih tangan kecil Ling Meixue dan tersenyum ringan, ayo pergi istriku, upacara pemotongan pita akan segera dimulai. Berhentilah berpura-pura. Kamu bahkan tidak punya tiket, jadi aku tidak percaya kamu bisa masuk. Belum lagi Yang Sen tidak percaya, Ling Meixue juga mencubit lengannya dengan paksa, apakah kamu gila? Kita tidak membawa tiket, bagaimana kita bisa masuk? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Ketika Gu Chen dan Ling Meixue sampai di pintu, petugas datang, Tuan, tolong tunjukkan surat undangannya. Tidak, bisakah aku menggunakan kartu pelajarku? Gu Chen mengeluarkan buku merah kecil dari sakunya dan menyerahkannya. Itu benar-benar terlihat seperti kartu siswa sekolah menengah, dan Yang Sen tertawa seperti orang bodoh dari belakang, ibuku, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu bercanda denganku? Kamu mengeluarkan kartu identitas siswa. Petugas itu membuka sertifikat itu dengan curiga dan melihatnya, tetapi ketika dia selesai membacanya, ekspresinya segera berubah, dan dia berdiri dengan penuh perhatian. Selusin tentara di sampingnya semua berdiri dengan perhatian dan memberi hormat. Tuan, silakan masuk ke dalam. Semua orang menatap keduanya dengan takjub. Yang Sen semakin bingung, bisakah dia juga menggunakan kartu pelajarnya? Kalian sakit. Saya punya surat undangan dan Anda tidak mengizinkan saya masuk. Orang ini tidak memiliki surat undangan tetapi Anda membiarkannya masuk dengan kartu pelajar. Anda berasal dari unit mana? Saya ingin melaporkan Anda. Pergi, kata petugas itu dengan dingin. Tunggu aku. Keluarga yang saya akan menyelesaikan kamu. Yang Sen mengancam. Dia meliriknya, bersamaku kapan saja, ketika saatnya tiba, mari kita lihat apakah aku akan selesai duluan atau keluarga Yangmu akan selesai duluan. Kamu. Yang Sen yang marah menginjak kakinya. Ini adalah perusahaan kelompok, dari mana datangnya kekuatan untuk melawan orang-orang ini. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana pria malang itu bisa masuk dengan kartu pelajar. Nak, tunggu saja, aku tidak percaya kamu tidak akan diusir nanti. Semua kursi di sini disaring dengan ketat, dan tidak akan ada orang yang memancing di perairan yang keruh. Kalaupun bisa menyelinap ke sini, nanti juga akan diperiksa. Lagi pula, itu adalah pria besar seperti Komandan Harimau, yang datang ke tempat kejadian secara langsung hari ini, jadi wajar untuk memastikan bahwa itu benar-benar aman di dalam. Adik Yang, kalau begitu aku akan menunggumu di dalam, jangan terjebak di luar pintu. Gu Chen berbalik dan menatapnya sambil menyeringai. Setelah itu, Gu Chen mengambil tangan kecil Ling Meixue yang putih dan halus dan tersenyum penuh perhatian, istriku, ayo pergi. Keduanya mengambil 2 langkah ke depan, dan para prajurit yang telah memblokir mereka sebelumnya segera berdiri dengan rapi di samping mereka, membuat jalan di tengah. Dengan sikap yang lebih hormat dari sebelumnya, Ling Meixue diseret masuk oleh Gu Chen dengan ekspresi bingung. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kamu, apakah itu benar-benar kartu pelajar? Ling Meixue bertanya dengan suara rendah.
Gu Chen mengeluarkan buku merah kecil itu dan tersenyum ringan, jika orang lain ingin membacanya, saya pasti tidak akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda ingin membacanya, baca saja. Setelah Gu Chen berbicara, dia mengeluarkannya dari sakunya. Ling Meixue mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi ketika dia hendak mengambil buku kecil itu, dia ragu-ragu. Lupakan saja. Ling Meixue menarik tangannya kembali dan berkata dengan senyum masam, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Ketika Anda ingin menceritakannya nanti, Anda tentu akan memberi tahu saya. Tentu saja, jika Anda tidak ingin menceritakannya, maka aku tidak akan memaksanya. Gu Chen sedikit tersenyum, oke, tapi rahasiaku lebih dari ini. Lebih dari ini. Ling Meixue tiba-tiba penuh rasa ingin tahu tentang pria ini. Orang seperti apa pria ini? Seseorang mengatakan sebelumnya bahwa jika seorang wanita memiliki minat yang kuat pada seorang pria dan menarik perhatiannya, kemungkinan 80% bahwa wanita ini secara bertahap jatuh cinta padanya. Ketika mereka datang ke aula, banyak orang telah mengambil tempat duduk mereka. Kita semua tahu bahwa semakin duduk di depan, semakin tinggi statusnya. Gu Chen tidak berniat untuk duduk di depan untuk pamer, karena pasti akan menarik perhatian beberapa orang. Sepertinya kita tidak punya tempat duduk, dan saya tidak ingat di mana tempat duduk kita di surat undangan kita. Ling Meixue memandang Gu Chen dan berkata lembut. Gu Chen menunjuk kedua meja kosong di depan dan tidak bisa menahan tawa, bukankah masih ada 2 meja di sana, ayo, kita pergi ke sana. Jangan membuat masalah, itu kursi VIP, bukan kursi kita. Gu Chen tersenyum, lalu kenapa jika itu VIP? Kemarilah. Tepat ketika Gu Chen menarik Ling Meixue ke depan, dia tiba-tiba berhenti. Ada apa denganmu? Gu Chen berbalik dan melihat sekeliling selama beberapa saat, dengan ekspresi ekstra waspada di wajahnya. Tatapan membunuh tadi begitu murni. Itu sangat murni, aura pembunuh yang ditampilkan oleh orang biasa tersebar, tetapi aura pembunuh yang dia rasakan saat itu sangat spesifik. Sepertinya itu ditujukan pada mereka berdua. Tidak ada apa-apa, aku baru saja melihat seorang wanita cantik dengan sutra hitam lewat. Gu Chen menyeringai dan berkata sambil menyeringai. Mulut Ling Meixue melotot, dan dia berkata dengan marah, benar saja, pria tidak serius. Meskipun Gu Chen menyeringai, dia selalu waspada dengan sekelilingnya. Ayo pergi. Gu Chen meraih tangannya dan berjalan menuju meja di barisan depan dengan langkah besar. Ketika semua orang melihat bahwa mereka berdua langsung pergi ke kursi VIP, mereka semua memusatkan perhatian pada mereka berdua. Saat ini, tidak ada orang lain di barisan depan kecuali Gu Chen dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, banyak orang memenuhi barisan depan satu persatu. Semua lampu redup. Jelas, ini adalah mosen orang besar yang keluar. Terlihat Murong Waner mengenakan jaket kulit, muncul dari belakang panggung dengan gagah. Terima kasih banyak karena bisa tiba di tempat kejadian sesuai jadwal. Saya adalah Murong Waner, pengawal pribadi, harimau tampan. Pertemuan makan malam hari ini akan diawasi oleh saya. Saat Ling Meixue melihatnya, dia membuka mulutnya dengan takjub, sangat gagah. Seperti yang diharapkan, wanita ini sangat gagah, benar-benar menandingi kegagahan seorang pria. Suamimu yang tampan juga sangat gagah, lihat saja aku, bukankah aku gagah? Huek. Ling Meixue muntah sedikit, kuku babi besar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang aula. Nona Murong, saya ingin melapor. Semua orang menoleh ke belakang serempak. Yang Shen terengah-engah dan berdiri di pintu belakang, Gu Chen sedikit terkejut saat melihatnya masuk. Sepertinya orang ini telah menghabiskan banyak pemikiran untuk masuk. Tuan, apakah Anda punya kepentingan? Murong Waner berkata dengan dingin sambil berdiri di atas panggung. Yang Shen menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan menunjuk ke barisan depan dan berteriak dengan marah, saya ingin melaporkan bahwa seseorang menyelinap masuk dan duduk di barisan depan tanpa malu-malu. Silakan periksa, Nona Murong. Kedua kursi itu awalnya itu milik keluarga yang saya. Oh, maksudmu kami membiarkan seseorang yang tidak boleh masuk karena ada masalah dengan pemeriksaan kami. Benar. Siapa? Yang Shen dengan cepat berjalan menuju ke barisan depan, menunjuk ke arah Gu Chen dan berteriak dengan marah, keduanya bahkan tidak memiliki tiket, dan mereka datang ke sini dengan kartu pelajar, dan duduk di barisan depan tanpa malu-malu, mereka benar-benar tidak tahu malu. Berdiri di atas panggung, Murong Waner tidak bisa menahan cemberut saat mendengar ini. Sekarang di seluruh aula tempat itu, dia mungkin satu-satunya yang benar-benar mengetahui identitas Gu Chen. Setelah Yang Shen membuat keributan, dua tim orang berjalan keluar dari kedua sisi, dan selusin orang datang ke barisan depan dalam sekejap dan berdiri di depan Gu Chen. Tuan, tolong tunjukkan KTP dan dokumen lain yang sah. Kali ini, Gu Chen tidak mengeluarkan sertifikat merah, tetapi mengeluarkan cincin hitam dari sakunya, meletakkannya di tangannya dan berkata dengan dingin, begitukah caramu menangani sesuatu? Bersambung.